Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua ya. Semangat sekali ya. Saya lihat dan tetap tekankan semangat kalian dalam menuntut ilmu. Nah, sebelum kita mulai, maka kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa? Ada yang tahu? Belum ya? Belum. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak akan bertanya pada kalian. Apa kalian itu pernah undang terhadap seseorang? Pernah. Oke, pernah ya. Seandainya kalian bertemu dengan orang yang menyakiti kalian tersebut, kemudian kalian itu sudah kuatlah secara fisik, misalnya itu apa yang akan kalian lakukan terhadap orang tersebut? Apa akan membalas perbuatan mereka? Akan membalas? Ya, nanti dia. Sebenarnya itu tidak baik ya, dalam Islam membalas dendam itu tidak baik. Nah, terkait dengan pembalasan dendam ini kita akan mempelajari sebuah sejarah Islam yang dimana ini terkait dengan hal tersebut, yaitu Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Ada yang pernah mendengar kisahnya atau tahu apa itu? Belum tahu? Oke, kita akan membahasnya sekali lagi. Oke, kita akan membahas mengenai penaklukan kota Mekah. Tapi kita harus tahu apa tujuan kita mempelajari Fathu Mekah ini. Nah, tujuannya yang kalian akan dapatkan kemudian yaitu akan menganalisis faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah, kemudian sebagai inspirasi dalam mewujudkan sikap damai dan berani dalam menjalankan kebenaran. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang materi pengertian, kemudian sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah dan faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah. Kita akan mempelajari apa itu Fathu Mekah. Fathu Mekah itu adalah suatu peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa pembebasan kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama pasukan Muslim. Untuk apa? Untuk membebaskan kota Mekah dari ajaran-ajaran yang sesat dari kaum Quraisy. Jadi kita tahu bahwa Nabi itu kan hijrah ke Madinah. Kemudian beliau itu ingin membebaskan kota Mekah dengan cara ini, Fathu Mekah. Yang terjadi kapan? Terjadinya yaitu tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Jadi setelah 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Nah, Fathu Mekah itu terjadi karena apa? Yang pertama, ada pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh Bani Bakr. Bani Bakr itu adalah Bani yang bersekutu dengan kaum Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi mereka bersekutu untuk perjanjian Hudaybiyah, sedangkan kaum Muslim itu bersekutu dengan Bani Huzaifah. Nah, Bani Bakr ini pada suatu peristiwa, pada suatu hari itu menyerang Bani Huzaifah, kemudian terjadi korban jiwa. Dan Bani Huzaifah itu meminta tolong kepada Nabi Muhammad di Madinah untuk memberi pelajaran kepada
Bani Bakar yang dibantu oleh kaum Quraisy. Jadi Bani Bakar itu menyerang Bani Khuza'ah dibantu oleh kaum Quraisy gitu. Dan ini melanggar perjanjian Hudaybiyah, karena perjanjian Hudaybiyah itu poin utamanya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi karena ini terjadi penyerangan, maka ini sangat melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kemudian tadi suku Bani Khuza'ah mengadukan hal tersebut kepada Nabi dan meminta bantuan atas serangan yang dilakukan oleh Bani Bakar. Kemudian setelah terjadi penyerangan itu, Nabi itu mempunyai 3 pilihan kepada Bani Bakar atau kaum Quraisy, yaitu kaum Quraisy itu diminta untuk memutus kontrak kerjasama antara kaum Quraisy dengan Bani Bakar, harus diputus. Kemudian opsi yang kedua, kaum Quraisy itu diminta membayar sejumlah korban atas kerugian yang ditimbulkan. Kemudian kaum Quraisy itu pada opsi ketiga itu memilih membatalkan isi perjanjian Hudaybiyah. Jadi kaum Quraisy itu memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah, yang mana ini telah batal jadinya. Nah, kemudian setelah kaum Quraisy menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah kemudian mengumpulkan pasukan untuk menaklukkan kota Mekah atau membebaskan kota Mekah yang dikenal dengan Fathu Mekah. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, jelas ya. Nah, tadi kita telah mengetahui bahwa siapa Bani yang bersekutu dengan kaum muslimin? Bani Khuza'ah. Ya, sedangkan yang bersekutu dengan kaum Quraisy siapa? Siapa Mas Rafi? Bani Bakar. Ya betul, Bani Bakar. Tepuk tangan untuk Mas Rafi. Ya, jadi tepat. Ini ada, kemudian kita lanjutkan ya, faktor keberhasilan Fathu Mekah. Mengapa Fathu Mekah itu berhasil? Ada beberapa faktor. Yang pertama, sikap damai dan bijaksana Rasulullah yang melarang pasukan merusak kota dan menghindari pertumpahan darah. Jadi kan tadi pada tahun 8 Hijriah terjadi Fathu Mekah. Kaum muslimin sebanyak 10.000 orang ini menyerbu dan menghukum kota Mekah, sehingga kaum Quraisy itu sebenarnya sudah tidak mampu melawan karena kaum muslimin itu sudah berkembang sangat pesat dalam jumlah militer, dan mereka hanya bisa pasrah saja saat ada kaum muslimin itu menghukum. Jadi setelah berhasil menguasai kota Mekah, ini Rasulullah itu tidak membalas dendam. Kita tahu bahwa Rasulullah itu kan dihalang-halangi dakwahnya, kemudian dicemooh, dihina, bahkan ada kekerasan fisik juga ya. Dan itu sangat mengerikan, terjadi selama bertahun-tahun di kota Mekah, sehingga akhirnya hijrah ke Madinah. Ini kan menimbulkan suatu gejolak amarah pada diri kaum muslimin lainnya mesti. Tapi Rasulullah itu menahan agar tidak melakukan pembalasan dendam pada penduduk Mekah. Jadi sikap damai ini yang menjadi keberhasilan dari Fathu Mekah. Kemudian strateginya yang digunakan oleh Rasulullah itu apa? Strategi yang digunakan oleh Rasulullah itu adalah strategi perang urat saraf. Jadi seperti ini. Tadi kan tidak ada pertumpahan darah, artinya tidak ada peperangan antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin, karena kaum Quraisy itu tidak berani
melawan. Nah, tujuan utama dari Fathu Mekah itu bukan menghancurkan, bukan menyakiti, dan bukan membunuh kaum Quraisy dan juga penduduk Mekah, tapi hanya sebagai perang secara psikologis saja untuk menakut-nakuti agar mereka itu sadar bahwa wah, ternyata Islam itu sudah sangat besar sekarang. Islam yang dulunya sangat lemah, kemudian lama-lamaan menjadi suatu komunitas yang besar. Nah, ini untuk membuktikan hal tersebut maka tidak ada peperangan, dan tadi sudah ditegaskan oleh Rasulullah. Kemudian masuk Islamnya Abu Sufyan. Siapa yang tahu Abu Sufyan itu siapa? Ya, tidak tahu. Tidak tahu. Nah, Abu Sufyan itu salah satu petinggi Quraisy. Jadi salah satu pemimpin yang terkenal Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini masuk Islam. Jadi dengan masuknya salah satu pemimpin Quraisy, maka ini ada satu kelegaan bagi penduduk Mekah bahwa oh, pemimpin Quraisy telah masuk Islam dan kita dijamin keamanannya. Apabila kaum penduduk Mekah, kaum Quraisy dan sebagainya itu memasuki rumah Abu Sufyan, maka akan dijamin keselamatannya oleh Rasulullah. Kemudian pendekatan spiritual. Nah, setelah menaklukkan kota Mekah, Rasulullah itu membersihkan semua dan menghancurkan semua berhala yang ada. Totalnya sekitar 360 berhala yang dihancurkan untuk membersihkan dari ritual-ritual sesat seperti itu. Kemudian pemberian amnesti. Amnesti ada yang tahu? Tidak ya. Amnesti itu adalah pengampunan. Jadi Nabi itu sifatnya kan sangat mulia. Jadi beliau itu mengampuni seluruh penduduk Mekah dan kaum Quraisy yang telah menyakitinya dalam berdakwah selama bertahun-tahun di Mekah, itu diampuni, tidak dibalas, tidak disakiti, tidak dibunuh. Itu menumbuhkan rasa bersalah, rasa simpati. Coba kita bayangkan kita telah menyakiti seseorang, kemudian seseorang itu tidak membalas, tapi malah memberi maaf, kemudian mengajak untuk hidup damai, itu mesti kita terharu ya, pasti kita merasa aduh ya, tersentuh seperti itu. Nah, itu yang dilakukan Nabi dengan keagungan akhlak. Beliau menarik simpati banyak, tidak perlu pemaksaan kamu sudah kalah harus masuk Islam, tidak perlu. Mereka telah sadar sendiri bahwa inilah Islam sesungguhnya yang damai, tidak memaksa, dan kita tidak memaksa untuk Islam. Penduduk Mekah yang berbeda agama itu tetap dihormati. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ya. Oke. Nah, jadi kita telah membahas mengenai Fathu Mekah. Tadi Fathu Mekah itu dilaksanakan tahun berapa? Berapa itu ya? Ada yang tahu? Lupa, oke. Jadi Fathu Mekah itu dilaksanakan pada 8 Hijriah. Jadi seperti itu ya. Nah, siapa yang tahu nanti Bani Bakar itu bersekutu dengan siapa? Oke, benar. Mbak Muftah benar ya. Bagus. Nah, setelah itu kita akan menonton video terlebih dahulu ini secara lengkapnya ya. Nanti kalian simak tambahan informasi dari saya di dalam video ini.
tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan dilakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Sahabatnya pun aktif. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebenarnya azan. Nah, kalian telah menyimak video tersebut ya? Jadi seperti itu penjelasan secara lengkap dari Fathu Mekah. Tadi telah dijelaskan perjanjian Hudaybiyah juga telah disampaikan tadi dalam video tersebut bahwa dilaksanakan pada tahun 6 Hijriah. Jadi 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah terjadi Fathu Mekah itu pada tahun 8 Hijriah. Nah, kemudian saya akan membagi kelompok. Ada 2 kelompok. Nah, kelompok ini untuk apa? Nah, jadi yang depan ini kelompok 1, yang belakang ini kelompok 2. Bapak ingin kalian menyelesaikan sebuah permasalahan terkait apa pelajaran yang dapat diambil dari Fathu Mekah. Kemudian kalian bandingkan Fathu Mekah ini dengan penaklukan yang lainnya yang kalian ketahui. Itu ya? Iya, Pak. Nah, Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi. Ya kan, dijawab bersama teman masing-masing. Kemudian kalian presentasikan atau dibacakan saja di tempat kalian. Diharapkan semuanya berkontribusi ya. Jangan ada yang diam saja, kita harus semuanya berdiskusi aktif ya. Sudah selesai. Sudah selesai? Iya. Oke. Jadi silakan yang kelompok 1 dulu ya, silakan. Kami kelompok 1 kan mendapat pertanyaan apa pelajaran yang bisa diambil dari Fathu Mekah dalam menyelesaikan konflik sosial di zaman sekarang. Nah, menurut jawaban dari kelompok kami, Fathu Mekah itu mengajarkan penyelesaian konflik sosial yang efektif melalui kebesaran hati, strategi damai dan keadilan inklusif, bukan kekerasan. Amnesti Nabi Muhammad SAW kepada mantan musuh menunjukkan bahwa rekonsiliasi lebih berdampak daripada pembalasan. Pelajaran ini relevan ini untuk meredam konflik antar kelompok dengan pendekatan persuasif, dialog inklusif dan pemaafan sebagai keunggulan moral yang memulihkan relasi sosial dan membangun perdamaian berkelanjutan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu kan membandingkan Fathu Mekah dengan penaklukan dalam sejarah lain Perhatikan temannya ya. yang Anda ketahui. Apa perbedaannya dalam hal pendapatan? Menurut jawaban dari kelompok kami, yaitu Fathu Mekah berbeda signifikan dari penaklukan seperti Konstantinopel yang melibatkan kekerasan besar dan korban jiwa. Fathu Mekah justru mengedepankan pendekatan damai dengan minim tumpahan darah, ditandai dengan kerendahan hati Nabi Muhammad SAW dan pemberian amnesti luas kepada mantan musuh. Perbedaan ini mencerminkan fokus pada transformasi hati dan perdamaian sosial jangka panjang, bukan sekedar dominasi kekuasaan yang seringkali meninggalkan trauma dan kebencian akibat penaklukan lainnya seperti itu, Pak. Sudah selesai ya? Sudah. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, jawabannya tepat sekali bahwa penaklukan Fathu Mekah itu berbeda dengan penaklukan lain. Tadi mengambil contoh penaklukan Konstantinopel yang ada peperangannya. Jadi seperti itu ya, berbeda sekali. Nah, bagus untuk kelompok 1 setelah menjawab dengan cepat. Beri bagus semua. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2 menjawabnya. Dari kelompok 2, pertanyaannya apa pelajaran yang bisa diambil dari Fathu Mekah dalam menyelesaikan konflik sosial di zaman sekarang? Dan kita menjawab, Fathu Mekah mengajarkan bahwa penyelesaian konflik sosial lebih efektif melalui pendekatan damai, pengampunan dan rekonsiliasi. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kebesaran hati dengan memberi amnesti kepada musuh tanpa balas dendam, yang mengakhiri siklus kekerasan dan memuliakan harmoni. Peristiwa ini menekankan pentingnya kepemimpinan bijak yang mengutamakan kesatuan dan keadilan dalam konteks modern, dialog,
pemanfaatan dan visi inklusif menjadi kunci menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Terus, bandingkan fatwa maka dengan penaklukan dalam cara lain yang Anda ketahui. Apa perbedaannya dalam hal pendekatan? Menurut kelompok kami, fatwa maka secara fundamental berbeda dari penaklukan historis lainnya karena mengedepankan minimnya kekerasan dan perburuan darah, menekankan pengampunan dan rekonsiliasi pasca kemenangan melalui amnesti umum bagi mantan musuh, serta berorientasi pada pemurnian spiritual dan keagamaan Ka'bah, alih-alih sekadar ekspansi teritorial atau eksploitasi ekonomi. Ya, sudah ya. Sudah, Pak. Jadi seperti yang telah dijawab oleh nomor 2 bahwa tadi benar Fathu Mekah itu berbeda dengan penaklukan lain. Contohnya kita tahu penaklukan tadi Konstantinopel, kemudian penaklukan Belanda ke Indonesia, kemudian Spanyol, ya, Andalusia juga dan sebagainya lah yang penuh dengan kekerasan, perang dan tidak mengedepankan hak asasi manusia. Jadi seperti itu ya. Ya, oke. Nah, kemudian kita akan bermain sebuah kuis untuk mengukur seberapa paham kalian semua terhadap materi ya. Nanti Bapak tunjuk saja ya untuk mengkondisikan kelas. Quiz.com, play to create. Fathu Mekah terjadi pada tahun Nah ini Fathu Mekah itu terjadi pada tahun Mas Raffi 8 Hijriah, Pak. 8 Hijriah. Jadi apakah benar? 8 Hijriah. Oke, benar ya. Oke, tepat sekali jawaban Mas Raffi. Perjanjian Hudaybiyah dilanggar di mana? Nah ini perjanjian Hudaybiyah dilanggar karena Mbak Miftah, silakan. Yang A, Pak. Yang A, baik. Misalkan pengenalan budaya di Bani Quraisy. Oke, kita lihat apakah benar. Bani Bakar Merah bisa Oke, benar ya. Benar. Oke, selanjutnya. jumlah pasukan Rasulullah SAW yang menuju Makkah adalah Nah ini jumlah pasukan Muslim itu ada berapa? Mbak Sumi. 10.000. Oke, kita lihat. Oh, benar. Oke, benar. Jadi apa ya? Kita cukupkan sampai sini. Ternyata anak-anak sekalian sudah paham ya terkait Fathu Mekah. Nah, sudah paham semua kan ya? Sudah. Kemudian ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran ini? Ada? Saya, Pak. Oke, Mas Kafi, apa kesimpulannya? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu bahwa peristiwa Fathu Mekah merupakan momen paling bersejarah dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadinya penaklukan ini itu dilatar belakangi oleh pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh kaum Quraisy dan tentunya Bani Bakar yang menyerang suku Khuza'ah dan suku kaum muslimin. Rasulullah menanggapi bahwa pelanggaran tersebut dengan langkah strategis dan damai dengan mengarahkan 10.000 pasukan yang terorganisir dari berbagai penjuru. Beliau juga berhasil mengepung dan memasuki kota Makkah tanpa peperangan besar. Oke, jadi Pak. oke. Jadi jelas sekali bahwa Fathu Mekah itu terjadi karena pelanggaran perjanjian Hudaybiyah dari kaum Quraisy dan Bani Bakar. Oke, sebelum kita tutup, Bapak akan memberi sebuah tugas ini. Kalian buka halaman ini buku SKI halaman 55, kerjakan nanti soal esai ya di situ ya. Buka, kemudian kerjakan, jawab,
di buku masing-masing, kemudian pada minggu berikutnya dikumpulkan ya. Ya. Oke. Sebelum mengakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.